Ini kalau buat kalian yang suka cornering ini sangat mendukung sekali ya. Oh, view-nya luar biasa teman-teman. Nah, karena jalan ini menurut saya sepi teman-teman. Nah, ini bahaya teman-teman, kita kurangi kecepatan. Ini karena kayak sejenis licin itu loh teman-teman. Karena di bawah kita ini jurang teman-teman, jurang sama sungai. Hati-hati Anda memasuki daerah kawasan rawan longsor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini adalah video lanjutan yang tadi ya. Ini adalah video lanjutan dari video episode sebelumnya teman-teman. Dan ini adalah episode kedua, perjalanan dari Pacitan dari Ponorogo menuju ke Pacitan ya teman-teman. Dan sekarang saya berada di Selamat Datang di Pacitan, bumi kelahiran SBY teman-teman. Videonya saya mulai dari sini sekarang jam 7 lebih 10 menit. Ini kita tinggal ikuti rute ini aja ya teman-teman. Dan di perjalanan kali ini saya sudah berdua sama teman saya tadi ya teman-teman. Dan ini adalah video perjalanan tepatnya tanggal 2 Mei 2026 hari Sabtu ya teman-teman. Kita sudah melewati jalanan yang berbelok-belok teman-teman. Wah, asik. Nah, ini ada tulisannya Pantai Soge 68, Pantai Kelayar 80 km teman-teman. Nah, ini adalah Gapura Selamat Datangnya ya teman-teman, atau tugu perbatasan dari Ponorogo dan Pacitan teman-teman. Nah, sekarang kita mulai jalanan yang berbelok-belok teman-teman dengan pesona keindahan alamnya ya. Bentar saya cek kamera dulu teman-teman. Oke, kameranya nyala, takutnya nggak kerekam ya teman-teman. Di perjalanan seperti ini kita harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Perjalanannya sungguh luar biasa berbelok-belok teman-teman. Ini kalau buat kalian yang suka cornering ini sangat mendukung sekali ya. Dan utamakan keselamatan, kita juga harus hati-hati. Kemarin saya sebelum berangkat ke sini teman-teman, kemarin tepat hari kemarin tuh saya sudah ganti gear satu set teman-teman sama rantai. Gear sepeda motor saya itu kemarin kalau dipakai belok nikung itu rantainya los teman-teman. Los itu apa tahu, lepas, bahaya sekali ya. Jadi sebelum kemarin kesini tuh rantainya sudah saya ganti tuh karena giginya tuh sudah aus teman-teman sama rantainya ya. Jadi sangat bahaya. Jadi kemarin sempat saya ganti dulu dan ini alhamdulillah sudah bagus ya. Karena saya juga memberanikan diri. Jadi kalau untuk nikung-nikung seperti ini tuh sudah nggak takut lagi gitu loh, pas-pas kalau los ya teman-teman. Tapi kita juga harus ekstra hati-hati teman-teman di jalanan seperti ini. Kota Pacitan, Solo, Yogyakarta. Nah, ini ada tulisannya Selamat Datang di Kabupaten Pacitan. Neng di per. Bener ini ya? Bener pokok. Gak keliru. Ini lho ndelokmu. Oke teman-teman, Google Maps-nya saya suruh pegang teman saya yang di belakang ya. Takutnya salah teman-teman. Karena saya pun juga nggak tahu rute ini teman-teman, sudah nggak hafal ya atau nggak ingat. Nah, sekarang kita sudah berada di Pacitan teman-teman, alhamdulillah ya. Dan sekarang jam 7 lebih 15 menitan. Itu tandanya belum ada jam 8 dan mudah-mudahan kalau untuk estimasi perjalanan dari sini ke pantai atau dari sini ke Sungai Maran itu sekitar 80 km lagi teman-teman. Itu sekitar memakan waktu estimasi sekitar 2 jam. Sebenarnya kalau dalam 80 km kalau lurus ya nggak sampai 2 jam, tapi karena jalannya menikung-nikung teman-teman, jadinya sampai 2 jam teman-teman. Nah, ini kita hati-hati ya, jangan terlena dengan tikungan yang mempesona indahnya ini, dengan view-nya yang indah dan jalannya yang indah. Nanti kita juga harus hati-hati. Ini di sebelah kirinya ada sungai kecil teman-teman.
bahayanya di sini tuh aspalnya licin teman-teman, basah ya, bukan licin, tapi ada genangan airnya. View-nya luar biasa teman-teman. Nah, bentar saya cek kamera dulu. Apa? Enggak. Oke teman-teman. Nah, ini view-nya luar biasa ya. Dan di sebelah kiri ini ada sungai teman-teman. Nanti sungainya ini kecil teman-teman yang di sini. Tapi nanti yang ke sana itu tambah besar gitu loh teman-teman. Jadi bagus. Di jalan yang berbelok-belok ini kita juga harus hati-hati dengan rem ya teman-teman, karena rem itu sangat berpengaruh. Jadi kalau seumpamanya kita berbelok-belok itu kan remnya main terus teman-teman. Nah, kita harus waspada karena takutnya nanti remnya itu blong atau kepanasan. Jadi kita gunakan rem sebaik mungkin dan gunakan remnya itu bergantian teman-teman. Tapi kalau saran saja sih, kalau di jalan seperti ini ya, kalau menurut saya itu saya nggak pernah, jarang main kopling teman-teman. Jadi supaya engine brake-nya main dan rem itu jadi nggak terlalu panas. Jadi kan remnya kita tipis-tipis tipis-tipis alias sedikit-sedikit itu teman-teman, nggak terlalu main remnya. Kita gunakan engine brake-nya aja. Nah, ini juga ada Mas sama Mbak E. Tapi dari platnya AE sih, nggak tahu AE mana, karena AE bisa dari Ngawi, dari Madiun, Ponorogo ya teman-teman. Dan Pacitan sendiri pun juga AE teman-teman. Kari Sedenan AE, Magetan pun juga AE. Kita juga harus hati-hati ya teman-teman kalau mau menyalip di sini. Di jalannya yang berbelok-belok ini sebenarnya saya sudah terlalu sering ya teman-teman, jadi nggak terlalu kaget ya untuk rute seperti ini. Tapi kalau untuk di rute ini tidak ada tanjakan, ini relatif belok-belok aja. Tapi kalau untuk ke Dieng, ke Bromo itu belok sekalian nanjak teman-teman. Kalau ini nggak ada tanjakan di sini, cuma jalannya memang lebih berbelok-belok sini atau luar biasa belok-beloknya ini teman-teman. Nah, ini sungainya sudah mulai besar ya teman-teman di sini. Bebatuannya tuh juga tambah gede-gede gitu. Dan di sini untuk saat ini kondisi airnya coklat teman-teman. Ataukah mungkinkah di sini tadi malam hujan? Saya juga kurang tahu ya teman-teman. Tapi untuk kondisi saat ini cuaca cerah, alhamdulillah.
Di video kali ini adalah video durasi panjang ya teman-teman. Ini video durasi panjang nih, perjalanan full dari perbatasan dari Ponorogo Pacitan sampai ke Pacitan menuju pantai. Bisa ke Pantai Buyutan, bisa ke Sungai Maron, dan pantai-pantai Soge atau pantai layar lainnya teman-teman. Yang jelas kalian akan melewati rute ini. Jadi jalannya sama, cuma nanti di ujung itu akan berbeda, yaitu beda pantainya, maksudnya beda tujuannya seperti itu. Di depan ada 4 mobil AE teman-teman, mobil Avanza putih. Saya cek kamera dulu. Oke, kameranya masih nyala ya teman-teman. Soal baterainya tadi sisa 56% teman-teman, atau setengahnya ya, takutnya nggak rekam atau mati. Makanya saya sering-sering cek kamera ya teman-teman, mohon maaf ya. Tadi dari apa itu namanya, Terminal Selo Aji Ponorogo teman-teman, setelah saya jemput teman saya tuh disetir sama teman saya sampai ke daerah perbatasan tadi. Jadi gantian nyetirnya, saya minta dia nyetir dulu, dan kali ini adalah saya yang nyetir karena buat gantian teman-teman, karena tadi saya juga setengah 3 dini hari tadi berangkat dari Surabaya ya. Sekolah Negeri Dasar Pucang Ombo. Oh, Pucang Ombo teman-teman namanya. Ini jujur aja saya belum bisa nyalip teman-teman, dikarenakan tikungannya luar biasa. Nggak sampai ngelihat ke depan itu kita belum bisa nyalip. Jadi nggak ada space gitu loh untuk menyalip. Kita kan pandangan kita ke depan tuh nggak ada teman-teman. Nah kalau gini ada teman-teman. Aja mbok dorong, kemeng malahan. Temanku dorong aku ke depan teman-teman, jadi setere saya merasa cepat berat, makanya apa, ternyata badan saya didorong ke depan. Tapi takut mobil depan ini lihai teman-teman, dia laju loh, saya aja laju ini. Nah, saya pun nggak bisa nyalip gitu loh. Kene loh, kamu kene. Itu motornya saya sapa pakai bel tapi nggak dibales teman-teman. Mungkin dikira ngebel nganu ya, ngebel apa itu namanya, ngeriting nganu ya, padahal saya nyapa. Akhirnya saya bisa nyalip mobil teman-teman, mobil Avanza tadi. Jadi saya bisa agak nambah kecepatan ya, bisa nambah kecepatan sedikit. Karena kalau di belakang mobil ini pandangan saya tuh nggak terlihatan teman-teman, kalau ada lubang atau ada tak pasir itu juga bahaya ya. Jadi kalau ada pasir yang di samping-samping ini bahaya teman-teman kalau kita waktu posisi nikung, jadi hati-hati ya. Kadang pasir itu bikin plese itu loh teman-teman, tergelincir.
Nah ini ada lubang seperti ini kan, kalau di belakang mobil nggak kelihatan, jadi saya salib. Nah ini kita juga ada barengannya teman-teman. Nah itu yang di depan tuh pasti dari luar kota karena bawa tas dan peralatan lengkap. Wah pakai motor GL Max Stavis R ya teman-teman. Wah ini ada mobil apa nih? Oh sepeda motor pakai gerobak teman-teman. Oke saya bel dulu. Bentar saya cek kamera. Oke, kameranya masih ngerekam ya teman-teman. Takutnya nggak kerekam ya. Mohon maaf kalau saya sering-sering cek kamera teman-teman. Kondisinya cuacanya cerah ya teman-teman. Dan untuk tujuan pertama mungkin saya ke Sungai Maron dulu ya. Nanti baru ke Buyutan, Pantai Buyutan. Tapi kita lihat dulu apakah ramai atau tidaknya di Sungai Maron. Kalau ramai ya langsung aja ke Pantai Buyutan teman-teman. Karena ini adalah momen liburan ya, momen libur kemarin tanggal 1 kemarin tanggal merah, dan sekarang hari Sabtu, dan besok hari Minggu teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di mana ini? Pacitan Tolakan Ngadirojo. Oh di sini kayak seperti pusat perbelanjaan ya teman-teman namanya. Jalannya abang. Iki diparakno ning ngarep nek mau maca lak penak. Ngene lho, diputer ngene lho, lak penak. Kata teman saya di Google Map, depan itu tandanya warnanya merah jalannya teman-teman. Itu apa? Satu, ini sekarang kita sudah berada di daerah Tagalombo ya teman-teman, daerah pasar. Mungkin yang daerah merah itu ada rawan, kemungkinan ya, tapi saya kurang tahu, saya juga nggak buka Google Map-nya. Rawan atau daerah ramai lalu lintas ataupun rawan. Sepertinya ini ramai ya teman-teman saat ini. Ini adalah kondisi pasar Tagalombo. Wah ramai sekali teman-teman. Untuk sekelas di ini termasuk penuh loh. Bentar saya salib dulu tipis-tipis atau pelan-pelan karena jalannya.
Hati-hati Anda memasuki daerah kawasan rawan longsor, teman-teman. Oh ya, kemarin sempat longsor ya, teman-teman di sini. Saya pernah membaca lihat-lihat kemarin di sosial media. Di sini ada daerah yang longsor. Tapi untuk tempat yang longsor saya kurang tahu, teman-teman. Nanti kalau sebenarnya kita melewati atau memang bukan jalur yang kita lewati nanti, tapi kita juga harus pastikan hati-hati. Apalagi kalau musim hujan, teman-teman. Ini kalau musim panas ini masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau waktu musim hujan atau waktu hujan, kita harus hati-hati kalau ada longsor, teman-teman. Jadi ketika hujan nanti kita, seumpamanya kalau kita pulang nanti posisi hujan, mungkin kita akan istirahat aja, nggak melakukan perjalanan atau perjalanan di arah kawasan bukit-bukit yang longsor ini, teman-teman, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman. Di sungainya yang airnya agak kering ya, teman-teman. Kering atau memang nggak penuh ya, teman-teman. Itu batunya luar biasa sekali, teman-teman. Hati-hati kurang kecepatan. Nah, ini ada tanda-tandanya, harus hati-hati, teman-teman. Di sini ada pasir-pasirnya banyak, teman-teman. Nah, ini bahaya. Mungkin karena ada angkutan pasir ya, jadi pasirnya itu ada di jalan raya. Hati-hati kalau kita takutnya tergelincir atau kepleset. Nah, ini bahaya, teman-teman. Kalau daerah pasir ini biasanya sampai sana juga banyak pasirnya, teman-teman. Nah, ya kan, dikarenakan pasti. Nah, ini bekas longsor, teman-teman, sebelah kanan jalan. Ini bekas dibersih ya longsornya. Ini bahaya, teman-teman. Oh iya, teman-teman. Nah, ini ada pasir-pasir kan yang di sebelah kiri maupun di kanan ini, teman-teman. Jadi mungkin ini truk-truk ya. Tadi tetesan dari truk-truk, teman-teman, apa namanya, bocornya, tumpahannya. Kok tetesan? Kalau tetesan air. Durasi video baru sekitar 23 menitan, 25 menit ya, teman-teman. Mungkin sampai ke sana itu nggak tahu berapa jam, tapi yang jelas tadi di Google Mapnya sih 2 jam ya, tapi nggak tahu ya kalau seumpamanya kepanjangan ya akan saya potong, teman-teman. Nah, ini bekas longsor juga. Nah, di sini bahaya, teman-teman. Ini licin ini. Ada truk. Nah, ini bekas longsor juga ini. Oh, kalau ini lama, teman-teman, bukan longsor yang sekarang ya, yang baru-baru aja. Tapi sepertinya itu udah lama. Itu yang bikin yang bahaya longsornya. Nah, ini basah, teman-teman. Nah, ini juga bahaya ya. Kita kalau semuanya ban kita habis nginjek basah tuh jangan terlalu banter. Dikurangi kecepatan, teman-teman, saran saya. Nah, sampai bener-bener ban kita tuh kering lagi gitu loh. Nah, ini bahaya. Tikungannya nggak terlalu kelihatan.
aliran sungai ini juga ke laut ya teman-teman, tapi untuk nama desanya saya kurang tahu, tapi saya melihat di Google Maps itu air ini mengalir ke laut, menuju ke laut ya teman-teman. Mungkin kalian bagi yang tahu bisa dikasih komentar ya teman-teman, biar yang mendengarkan atau yang melihat lainnya juga tahu, saling berbagi informasi teman-teman. Tapi kalau dari jalan ini menurut saya sepi teman-teman. Wisatawan dari arah sini sepi. Kenapa? Karena sepanjang jalan ini saya jarang loh melewati apa itu namanya, kayak orang yang mau pergi ke pantai itu lewat sini itu sedikit menurut saya. Beda sama kawasan-kawasan yang lain ya. Kan mungkin kalau dari daerah Solo, kalau dari daerah Ngawi, Magetan itu lewatnya bukan dari Ponorogo, Madiun, Ponorogo, Pacitan teman-teman, tapi mereka juga bisa lewat dari Wonogiri, Magetan, Wonogiri, Pacitan gitu, ataupun dari Solo, Surakarta pun juga lewatnya ambil rute yang itu teman-teman. Tapi kan saya kan tadi ambil rute yang dari timur teman-teman. Untuk kondisi saat ini sepi, tapi kurang tahu nanti untuk di wisata kondisi jalan ya mas, saya bukan kondisi wisatanya, tapi untuk kondisi di wisatanya nanti kita kurang tahu ya teman-teman, sepi atau ramainya. Karena jalan ini menurut saya sepi teman-teman, kan kalau menuju ke wisata ya biasanya itu ramai gitu loh, tapi ini terbilang cukup sepi. Untuk saat ini sepi menurut saya, tapi kurang tahu. Untuk di lokasinya nanti ikuti terus ya teman-teman, karena saya pun juga penasaran, karena Pacitan itu juga termasuk destinasi wisata pantainya itu juga bagus. Dan sekarang yang lagi banyak di sosial media, di TikTok itu Pantai Buyutan itu juga booming lagi. Pantai Kelayar itu pantai yang lama ya teman-teman, tapi bukan sebenarnya pantai lama semua, cuma kalau untuk Buyutan itu menurut saya booming lagi atau ramai lagi di Kelayar juga gitu. Terus pantai Karangbolong, ataupun ada juga view pantai teman-teman. Jadi dari jalan raya tuh yang dari barat itu langsung melihat ke pantai. Tadi ada plat mobil DA dari Banjarmasin ya. Dan tadi juga melewati tanah-tanah yang warna merah teman-teman. Tanah merah kena air tapi warnanya merah itu loh, bukan kuning tapi merah menurut saya. Nah ini bahaya teman-teman, kita kurangi kecepatan ini karena kayak sejenis licin itu loh teman-teman. Woi,
Saya ambil agak ke kanan teman-teman biar nggak menginjak apa itu namanya, menginjak air. Ini ada jembatan apa nih, jembatan Desa Gedangan. Oh ramai sekali ini para gowes-gowes pesepeda. Wah banyak sekali ramai itu teman-teman, dari bapak-bapaknya naik gowes. Pirang jam Wasper? Piro? Jam piro? Jam 21 menit. Jam 21 menit. Oke teman-teman, untuk durasi untuk jaraknya kurang 50 km teman-teman, atau masih 1 jam lebih 20 menitan ya. Itu masih cukup lama sekali, dan estimasi sampai saya itu sekitar jam 9 sampai sana. Luar biasa sekali. Dan sekarang jam 7 lebih 42 menit teman-teman. Di sepanjang jalan ini teman-teman, tadi ya mulai dari bawah tadi, saya jujur belum menemukan Alfamart atau Indomaret teman-teman. Jadi sebelum perbatasan saya mulai video itu, tadi saya minum kopi itu di warung teman-teman. Kota Patican, Solo. Nah jadi belum ada jadi warung-warung yang di pinggir-pinggir jalan tuh teman-teman, di UMKM ya, warung UMKM, usaha mikro yang UMKM aja teman-teman. Tapi ya bagus sih menurut saya, karena di sini nggak ada Indomaret, Alfamart, jadi pasar tuh ramai tadi. Hati-hati, kurangi kecepatan, rawan kecelakaan. Nah kita hati-hati. Oh di sini juga ada bus teman-teman ya. Itu bus apa ya, bus pariwisata apa, atau bus tujuan mana nih? Pasar teman-teman, daerah sini. Ini apakah saya bisa menyalip teman-teman? Bentar ya, saya coba cari rute dulu. Oh tidak bisa menyalip teman. Dolan bareng pedagang pasar bunga tuh Pacitan 2 Mei 2026. Oh ini pariwisata teman-teman. Oke saya coba salip ya teman-teman. Apakah bisa? Mudah-mudahan bisa ya. SMP Negeri 2 Arjosari teman-teman, daerah Arjosari ya. Nah ini ada perbaikan tanggul ya, perbaikan tanggul yang di sebelah sisi kiri. Karena di bawah kita ini jurang teman-teman, jurang sama sungai. Kalau yang untuk daerah sini sudah rumah-rumah ya, tadi yang sebelah sana itu sungai.
kita tikungannya luar biasa. Sekarang kita masuki jembatan teman-teman. Saya kurang tahu ya untuk nama jembatannya ini apa, karena nggak ada juga tulisannya. Tapi sungainya di sini sudah mulai lebar atau besar. Puskesmas Kedung Bendo. Oh, nama di sini adalah Kedung Bendo, Jalan Raya Ponorogo Pacitan. Sepanjang jalan ini kita namanya tetap Jalan Ponorogo Pacitan ya teman-teman. Nah, ini kita ada perbaikan ya, kita hati-hati karena sudah ada rambu-rambunya yang di sana ada pekerja. Hati-hati Anda memasuki daerah kawasan rawan longsor. Nah, tadi sudah ada pelangnya ya, atau tanda perhatiannya. Ini kondisi baterai saya mungkin nggak sampai ya teman-teman, dengan 56% baterai saya sampai merekam 2 jam. Sepertinya nggak sanggup teman-teman. Nanti saya coba cek lihat ya. Durasi video baru sekitar 35 menitan ya teman-teman. Oh, ini ada ya. Oh, bukan teman-teman, saya kira Indomaret teman-teman. Ternyata KM 17 Maret rest area. Tapi kok mendung ya teman-teman sampai sini. Mudah-mudahan nggak hujan teman-teman. Kalau hujan ya wassalam, alias pasti kalau ke Sungai Maron pun ya pasti airnya kotor ya. Kalau air kotor ya saya nggak jadi ke Sungai Maron atau air butak itu loh. Mungkin saya langsung ke Pantai Buyutan. Ini nanti videonya saya potong aja teman-teman, saya stop ya, nanti bikin di episode selanjutnya aja. Karena sekarang durasi video itu sudah hampir 1 jam. Jadi kalau saya ngedit video 2 jam langsung itu berat teman-teman. Apalagi saya juga ngeditnya tuh masih menggunakan handphone ya teman-teman. Saya ngeditnya pakai HP juga. Itu berat teman-teman kalau 2 jam. Mungkin saya akan berhenti dan nanti akan ada video lanjutannya, video di episode berikutnya atau part 3.
Sekarang kita berada di Desa Borang, Kecamatan Arjosari, teman-teman. Ada tulisannya yang di sebelah kanan tadi. Oh, di sini sungainya nggak terlalu, jurangnya nggak terlalu apa itu namanya, dalam ya teman-teman. Ini kelihatan di sini sebelah kiri. Untuk udara di sini nggak terlalu dingin teman-teman, menurut saya biasa ya. Dibilang panas ya, panas karena matahari, tapi dibilang dingin, menurut saya nggak dingin teman-teman di sini. Atau mungkin karena masih jauh dari wilayah pantai ya, jadi meskipun banyak hutan-hutan ini tapi nggak dingin gitu loh. Oke teman-teman, nah ini pertama kalinya saya menemukan Indomaret teman-teman. Nah di sini sudah ada Indomaret pertama yang saya jumpai teman-teman. Nah sebelah kanan jalan ya. Saya nyoba istirahat di mana ya? Bentar, nanti kalau di depan ada lagi Alfamart atau Indomaret mungkin saya berhenti lagi teman-teman. Soalnya tadi di sebelah kanan nih, kanan jalan. Ini ada tulisannya Pacitan Kota Pondok. Oh masih ada sekitar 60 kilo, 50 sampai 60 kilo ya teman-teman. Ini mungkin pusat perbelanjaan ya teman-teman. Ini sudah mulai banyak sekali pertokoan di daerah sini teman-teman. Nah ini mesti ibu apa belok ke kanan. Pacitan Nawang, Pacitan lurus Nawang. Oke teman, ini kita ambil kok. Saya mau istirahat dulu ya teman. Di sini ada gedung. Oh, laran separ. Tuku ngombe sik ning Indomaret. Sing sepi sing nggo nunggu ngendi. Pasan Arjosari teman-teman. Oh nang kene kok. Betul ya teman-teman, di sebelah kiri tadi Alfamart Indomaret penuh teman-teman, tempat duduknya nggak ada ya. Saya coba cari di sini aja, sama aja teman-teman, tapi ya adalah tempat duduk di sini.